Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita kedatangan teman kita nih dari Kementerian Perhubungan. Ya, boleh diperkenalkan dulu nama dari mana Mas Yopi? Oke. Ya, thank you Bang Rizky. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yopi Juansa Abdurrahman, biasa dipanggil Yopi. Saya asal daerahnya dari Karawang. Kemudian saya CPNS tahun 2019, zamannya COVID. Kemudian yang ketiga, formasi saya di BP 2 TD Mempawah, Kalimantan Barat. Mungkin begitu Bang Rizky. Oke, Yopi. Nah, Yopi sendiri nih kan agak berbeda ya tesnya ya. Biasanya kan tes orang tidak dalam keadaan COVID ya. Ini dalam keadaan COVID. Kira-kira langkah-langkah apa aja atau tahapan-tahapan tesnya itu apa aja selama pandemi COVID-19 ini? Apakah ada perbedaan dari yang biasanya? Oke, terima kasih. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan terkait dengan CPNS yang tahun-tahun lalu. Untuk yang tahun sekarang karena masa pandemi adalah penambahannya paling tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi ketika tes menggunakan masker, kemudian di sana disediakan hand sanitizer, kemudian dicek suhu tubuhnya juga, seperti itu Bang Rizky untuk perbedaannya. Tapi untuk yang lain intinya sama gitu. Oke, jadi tahapannya apa-apa aja nih Yob dari pertama sampai akhir? Oke, dari tahapannya yang pertama itu kita ada proses pendaftaran. Jadi proses pendaftaran kalau nggak salah dulu itu pengalaman saya itu Oktober 2019 mulai pendaftaran. Jadi setelah pendaftaran itu kita secara online, pendaftarannya secara online melalui web SSCN, itu. Kemudian setelah pendaftaran selesai, kemudian diumumkan siapa aja yang lolos seleksi untuk administrasi. Okay. Nah, ya administrasi. Setelah lolos seleksi administrasi, itu lanjut ke SKD. SKD itu seleksi kompetensi dasar, seperti itu. Nah, SKD ini kita ada 3 bagian, yaitu TIU, TWK, dan TKP. TIU itu tes intelijensi umum, TWK itu tes wawasan kebangsaan, dan TKP adalah tes karakteristik pribadi. Nah, setelah SKD selesai, maka diumumkanlah siapa saja yang lanjut untuk ke tahap SKB, gitu. Ke tahap SKB, kemudian SKB itu untuk yang tahun-tahun sebelumnya itu ada 3. Yang pertama itu SKB CAT, yang tahun sebelumnya. Yang kedua itu ada kesemaptaan seperti lari, dan yang ketiga ada kesehatan. Nah, untuk sekarang, untuk pandemi COVID ini yang kemarin saya alami adalah SKB-nya hanya SKB CAT. Gitu, SKB CAT. Jadi modelnya seperti ini, SKD sama. Modelnya seperti SKD gitu. Setelah SKB selesai, maka diumumkanlah final siapa saja yang lolos untuk menjadi CPNS di tahun tersebut. Seperti itu Bang. Oke. Jadi Bang Yopi mau tanya nih, untuk pada saat administrasi, nah kira-kira berkas apa aja yang harus dipersiapkan? Nah, biasanya subscriber tuh pada nanya, karena kan ini bisa lama ya dipersiapkan. Betul. Jadi mulai sekarang mereka nih bisa nyiapin gitu dari sekarang. Oke. Untuk administrasi itu sebenarnya simpel, semua nanti jadi nanti ketika pendaftaran akan diumumkan berkas apa saja yang harus dipersiapkan untuk peserta masing-masing instansi. Kalau saya Kementerian Perhubungan, jadi yang pertama itu semua berbentuknya PDF atau JPEG. Yang pertama itu adalah foto 3x4 background merah. Background merah. Yang pertama. Betul. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan ijazah atau transkrip nilai pendidikan terakhir. Terakhir ya? Ya, terakhir ya. Kalau dari SD sampai SMA perlu nggak kira-kira ijazahnya? Itu tidak perlu, yang terakhir aja. Oke, yang terakhir aja ya. Oke, yang terakhir aja.
Kemudian yang ketiga itu adalah kartu keluarga. Kartu keluarga juga di-scan. Kartu keluarga. Kemudian yang keempat adalah nanti kita foto secara selfie dengan mempertunjukkan KTP kita. KTP itu. Ya. Jadi kalau yang nggak punya KTP gimana nih, Yop? Yang nggak punya KTP belum keluar, bisa pakai surat keterangan nggak? Untuk menggunakan surat keterangan itu untuk tahun pas saya itu bisa ya? Digunakan. Bisa ya. Ini itu aja untuk administrasinya, Bang Rizky. Oke. Kemudian gini, Yop, banyak yang tanya, misalnya ada pembukaan formasi gitu, ada yang sarjana, kita tahu ya ada sarjana, D3, kemudian SMA. Tetapi dia itu ketika melihat formasi sarjana, tidak ada formasi sarjana yang dia pendidikan dia gitu. Jadi mungkin dia sarjana A, tapi yang diminta dari Kementerian Perhubungan sarjana B. Berarti dia masih bisa yang ngambil formasi SMA gitu ya? Oke. Misalnya kita misalnya contoh saya pas formasi saya itu saya kan lulusan D4 transportasi darat, berarti memang kalau misalnya jika ada formasi tersebut berarti bisa masuk, artinya berarti linear, artinya pendidikan saya dengan apa yang diinginkan Kementerian Perhubungan itu sama. Tapi ini cuman untuk teman-teman, jangan sekali-sekali mencoba untuk mendaftar yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Contoh, misalnya S1 yang dibutuhkan adalah S1 manajemen. Ternyata yang teman-teman ada yang manajemen transport. Maksud saya itu kan kita nggak tahu apakah itu satu rumpun atau tidak. Tapi kalau misalnya untuk cari aman itu harus sama. Misalnya S1 manajemen yang dicari ya udah berarti teman-teman juga S1 manajemen seperti itu. Oke. Jadi, untuk file sendiri ya, di scan ya. Kita tahu di scan itu kan bisa pakai alat scan, bisa pakai handphone. Kira dari Bang Yopi sendiri sarannya yang mana nih? Karena kan file-nya nggak boleh gede-gede juga nih, tapi harus jelas. Betul. Gitu. Betul. Jadi untuk teman-teman, untuk scan, usahakan jangan menggunakan scanner HP, jangan. Jadi misalnya scanan yang misalnya fotokopi atau dan lain-lain. Nah, jadi kesannya nanti adalah terlihat jelas. Memang ada ketentuan bahwa misal foto 3x4 contohnya ya, foto 3x4 dengan ukuran misal 500 KB. Jadi ketika memang nanti di-scan disesuaikan dengan ukuran apa yang diminta oleh instansi tersebut. Seperti itu, Bang Rizky. Jadi kita hindari ya pakai scan walaupun handphonenya bagus banget tapi dihindari aja ya. Ya. Oke, Yopi, banyak yang tanya nih di komentar nih. Kalau misalnya nama di ijazah, nama di KTP terdapat perbedaan, itu gimana? Nah, ini juga adalah salah satu contoh yang memang harus sama semua. Jadi dari ijazah SD, SMP, SMA atau kuliah itu harus sama. Kenapa? Nanti ketika administrasi akan dicek namanya sama enggak nih gitu kan. Misalnya contoh saya namanya Yopi di ijazah, ternyata pas daftar Yopi misal pakai E, itu jangan seperti itu. Intinya dari SD, SMP, SMA atau kuliah nama semua sama, karena itu bisa menggagalkan tahap administrasi. Oke, berarti memang harus diperhatikan ya, karena harus diperhatikan. Banyak yang seperti Yopi bilang, jadi nama dia di ijazah misalnya Yopi, kemudian nama di keluarga Yopie gitu kan, jadi memang harus diperbaiki lah ya sebelum seleksi administrasi tadi ya. Betul. Oke. Selain itu, yang membuat orang paling sering gagal dalam seleksi administrasi awal itu apa, Yop? Selain dari nama yang salah, kemudian dari salah ngambil formasi nih, maksain gitu, dia tidak sesuai gitu. Kira-kira ada lagi nggak? Kalau sejauh pengalaman saya sih untuk tahap administrasi, kemungkinan lolos itu besar asal memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan apa yang nanti di-share oleh instansi tersebut. Misalnya, contoh foto ya 3x4 ya 3x4 gitu. Misalnya kakak dalam bentuk PDF ya PDF, jangan dalam bentuk JPEG seperti itu. Jadi benar-benar disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh instansi tersebut seperti itu, Bang Rizky, untuk mencari aman.
Intinya adalah ikutin aja apa yang dipersyaratkan, nggak usah buat improvisasi yang tidak perlu. Betul. Kan ada yang suka improvisasi, disuruh foto selfie malah fotonya ini ya, foto apa Instagramable apa sih gitu ya. Instagramable. Oke, selanjutnya kita beralih ke apa ya, seleksi SKD ya. Nah, SKD tadi apa aja ya? Terdiri dari apa aja? Oke. Untuk SKD, mungkin ada teman-teman yang belum tahu, SKD itu adalah seleksi kompetensi dasar. Jadi, seleksi kompetensi dasar ini adalah tujuan untuk mengetahui kemampuan dasar teman-teman untuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Nah, SKD ini kita ada 3 subtes. Jadi, saya flashback. Jadi, ada 100 soal. Ada 100 soal. 100 soal itu dikerjakan dalam 90 menit, Bang Rizky. Jadi, kita harus bisa atur waktu tuh gimana caranya mengerjakan soal tersebut. Tapi tenang, teman-teman. Semua pilihan ganda, 100 soal. Dan itu teman-teman harus bisa manage waktu untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, SKD ini kita ada 3. Yang pertama adalah TIU. TIU adalah tes intelijensi umum. Contohnya apa? Sinonim, antonim, kemudian ya mungkin yang dasar-dasar seperti rumus bangun ruang, dan lain-lain, itu seperti itu. Kemudian ada juga di TIU ini ada ini, misalnya contoh, untuk mengambil gagasan utama, atau pokok paragraf, itu Indonesianya ada di situ, seperti itu. Kalau deret angka ada nggak? Oh iya, saya lupa. Untuk deret angka ada. Untuk deret angka, kemudian intinya semua hal-hal yang basic itu semua teman-teman pelajari apa yang tadi saya sebutkan, seperti itu, Bang Rizky. Untuk TIU ya itu ya. Kemudian lanjut ke TWK. TWK adalah TIU ini jadi kan tadi ada 100 soal. TIU ini dikasih soal 30 soal. Nah, kemudian lanjut ke TWK. TWK itu dikasih soal adalah 30 untuk TWK. Nah, TWK apa tuh? Nah, TWK ini adalah tes wawasan. Nah, saya jelasin ya. TWK itu adalah tes wawasan kebangsaan. Jadi, apa aja sih subtes yang harus teman-teman kuasai untuk TWK? Yang pertama adalah teman-teman harus tahu tentang sejarah Indonesia nih. Dari misalnya dari masa penjajahan, sebelum kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan, undang-undang. Nah, undang-undang dasar ini kan banyak banget nih pasalnya. Dan itu teman-teman kalau bisa kuasai pasal-pasal tersebut, karena di setiap tahun itu pasti akan selalu keluar. Gitu. Misal disebutkan bla 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 pasal berapa. Jadi teman-teman harus bisa menguasai hal tersebut. Kemudian untuk TWK itu misalnya yang kelima adalah harus tahu zaman sejarah, misalnya dari zaman purba, zaman apa, itu teman-teman harus tahu. Nah, setelah 5 tadi, teman-teman juga harus tahu informasi terupdate apa yang sedang terjadi saat ini. Gitu. Misalnya sekarang itu lagi masa pandemi dan lain-lain. Jadi teman-teman harus mengupdate informasi, karena kadang-kadang suka berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan tersebut. Seperti itu, Bang Rizky, untuk TWK ya. Oke. Jadi kalau untuk TWK seperti itu. Betul. Kemudian yang ketiga adalah subtes TKP. TKP adalah tes karakteristik pribadi. Jadi contohnya adalah pertama tentang kedisiplinan, kedua tentang misalnya kejujuran, yang ketiga tentang integritas diri, seperti itu. Jadi 3 TKP ini itu ada 35 soal, Bang Rizky. 35 soal. Berarti tadi yang dari TIU 30, TWK 30, TKP 35. TIU 35, TWK 30, TKP 35. Oh, gitu. Tuh. Berarti pas 100 ya? Gitu. Nah, jadi teman-teman,
100 ya, pas ya. Jadi dari yang ketiga tadi, itu kan tadi ada TIU, ada TWK, ada TKP. Untuk TIU dan TWK, teman-teman nggak usah khawatir, jawab aja pertanyaan tersebut karena tidak ada dalam tes ini untuk pengurangan nilai. Oke. Jadi misalnya kita benar nih, kita benar berarti yaudah poinnya 5. Tapi kalau misalnya salah, kita tidak ada pengurangan nilai. Gitu untuk TIU. Berarti jawab aja lah ya. TWK. Jawab aja. Ya, jadi jawab aja. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak bisa ya, itu kancing kali ya. Kancing ya. Pengalaman gitu. Ya. Jadi kan orang pada berpikir kan namanya tes CPNS yang mereka belum punya pengalaman mungkin yang pertama. Mikir bahwasanya oh ini ada minus nih kalau misalnya benar-benar 1 nilainya 4 atau salah nilainya enggak ya Yop. Nilainya salah ya 0, tapi benar ya ada gitu. Jadi jawab aja ya. Tadi sudah kita bahas tentang seleksi administrasi dan seleksi SKD. Nah, kemudian kalau tips dari Yopi sendiri untuk memperbesar peluang lulus dari seleksi SKD ini apa? Karena kan ada orang macam-macam nih. Ada yang cuma cukup dengan beli buku di toko buku, belajar sendiri, fokus, nonton banget channel, cari-cari tips gitu ya. Atau misalnya les gitu, atau les. Karena kan ada juga yang private gitu. Kalau dari Yopi sendiri pengalaman gimana Yop? Oke, untuk lolos seleksi kompetensi dasar ini, kalau saya pribadi, saya nggak les, yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya orangnya rajin mencatat. Jadi apapun yang ilmu yang saya dapat, misal saya tuh searching di YouTube. Nyari pokoknya intinya googling semua di internet, materi apa, tentang TIU, TWK, TKP, seperti itu. Nah, setelah saya mencatat dan menghafalkan itu, maka saya aplikasikan untuk mengerjakan benar-benar nih 100 soal itu dalam 90 menit bisa nggak saya kerjakan. Kemudian yang ketiga, saya juga belajar di buku-buku. Jadi teman-teman bisa beli buku CPNS di Gramedia atau secara online atau apapun, itu boleh, nggak apa-apa. Yang terpenting adalah ketika mengerjakan 100 soal tersebut, teman-teman harus bisa ngatur nih, manage waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman yakin akan jawaban itu, ya udah langsung diisi. Tapi kalau misalnya ragu, mendingan langsung aja di skip gitu, karena nanti bakal buang-buang waktu untuk mengerjakan soal tersebut. Ya, oke. Jadi biar nggak muter-muter di soal itu mulu ya. Kalau memang nggak paham, udah skip aja dulu. Langsung skip yang paham ya. Langsung skip aja. Ya, karena kita juga bertarung dengan waktu ya, Yob ya. 100 soal. Berapa menit tadi, Yob? 100 soalnya? 100 soal, betul. Kenapa? Berapa menit 100 soalnya? 100 soal dalam 90 menit. Oh iya, oke. Berarti tidak sampai 1 menit ya. Jadi harus tidak sampai 1 menit. Harus benar-benar banyak latihan, cari trik-trik bagaimana cara jawab benar, cepat ya, Yob ya. Betul. Jadi kalau tips dari saya untuk SKD ini adalah yang pertama untuk TWK, teman-teman harus banyak membaca. Terus banyak membaca, ilmunya semua diresapi karena dan harus tahu update terkini apa di Indonesia maupun di dunia terkait dengan informasi apapun. Untuk TWK, untuk TIU, teman-teman harus banyak berlatih karena kan banyak hitungan, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti dikasih soal susah, teman-teman sudah bisa mengantisipasi hal tersebut. Karena kita tidak bisa memprediksi soal itu mudah atau susah karena setiap orang nanti soalnya akan berbeda-beda. Betul. Kemudian untuk TKP sih sebenarnya mudah. Untuk tipsnya adalah yang terpenting adalah ketika TKP adalah mengerjakan soal yang memang menjawab soal yang memang menurut teman-teman hal tersebut paling benar. Seperti itu, Bang Rizky, tips dari saya ya tentang SKD. Oke. Kalau misalnya TKP sendiri, Yob, itu lebih ke individual ya, kalau nggak salah ya. Misalnya ada suatu kejadian, contoh misalnya ada keperluan kantor, tetapi keluargamu meninggal, apa yang kamu lakukan gitu. Jadi lebih ke itu ya, pribadi sendiri ya. Kepribadian pribadi sendiri masing-masing. Oke, Yob, lanjut kita ke SKB ya. Boleh. Apa aja nih SKB yang ada pada seleksi Kementerian Perhubungan kemarin? Untuk SKB itu adalah seleksi kompetensi bidang. Jadi karena ini masa pandemi, sesuai dengan pengalaman saya itu ada 2 jenis tes SKB. Yang pertama adalah tes SKB CAT.
Jadi modelnya sama seperti SKD. Jadi dikasih soal 100 soal juga 90 menit. Tapi dengan catatan soal SKB ini akan sesuai dengan jabatan kita masing-masing. Baik. Contoh, saya kan formasinya adalah instruktur. Berarti ketika nanti tes, itu subtesnya tentang instruktur tersebut. Nah, untuk referensinya adalah teman-teman bisa cari di internet. Itu untuk SKB CAT. Sama seperti SKD. Kemudian, hari berikutnya adalah kesehatan. Jadi, teman-teman akan diperintahkan untuk cek semua ke rumah sakit daerah, harus daerah ya teman-teman ya, harus daerah karena itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh instansi tersebut. Jadi dicek nih misalnya matanya, kemudian dari misalnya apa di ronsen, kemudian cek gula darah. Jadi intinya adalah medical check up secara lengkap untuk tes kesehatan. Oh iya, tinggi badan, berat badan itu juga dicek. Seperti itu Bang Rizky untuk tes SKB. Oke, Yopi mau tanya untuk SKB-nya sendiri ada semaptanya nggak sih yang tahun ini 2019 kemarin? Oke, untuk yang 2019 sesuai pengalaman saya, sebelumnya diumumkan bahwa ada tes semapta. Ternyata karena masa pandemi COVID ini, jadi dihilangkan Bang Rizky. Tahun-tahun sebelumnya itu ada, tapi untuk tahun yang saya 2019 itu dihilangkan karena masa pandemi COVID sampai saat ini. Seperti itu. Oke, mantep Bang Yopi, ini cukup jelas sekali. Ini nonton pasti, wah ini meningkatkan persentase lulus ya. Yopi, ini pertanyaan berikutnya untuk masalah SKB. Masalah mata, ini banyak yang tanya, Bang, saya matanya minus, masih boleh nggak? Jadi nanti ketika kita medical check up, jujur saya pribadi pun minus, mata saya minus. Yang kiri itu 1,5, yang kanan normal. Intinya adalah teman-teman ketika cek kesehatan sebenarnya saya kurang tahu penilaian instansi tersebut kan beda-beda seperti apa. Tapi untuk menghindari hal-hal yang memang ada teman-teman yang minus, saya pribadi pun sama minus. Yang terpenting adalah ketika cek kesehatan, ketika nanti ada tuh hasil akhirnya. Sehat atau tidak sehat. Yang terpenting adalah itu. Karena mungkin masih ada toleransi kali ya. Kalau masalah masih ada toleransi. Gitu, kecuali buta warna nggak bisa Yop ya. Buta warna nggak bisa. Ya nanti pasti nggak bisa bedain rambu kan memang ada. Betul. Nanti nggak bisa bedain rambu. Ya nanti betul Rizky. Kalau badan sendiri ideal lah Yop ya. Ya badan ideal. Tidak terlalu tidak obesitas dan tidak terlalu kurus. Iya, betul. Jadi teman-teman badannya harus ideal karena nanti di kesehatan tersebut jika yang over maka nilainya akan berkurang. Jadi teman-teman diusahakan dari sekarang kalau bisa ukur nih tingginya berapa, berat badannya berapa, idealkah? Kalau bisa harus ideal seperti itu. Iya. Jadi mumpung ada waktu ya Yop ya sampai kita masih ada waktu nih. Tunggu pengumuman, ya memang kita tahu bahwasanya tahun ini tetap ada pembukaan CPNS ya, tapi belum tahu kapan waktunya, jadi dipersiapkan aja mumpung ada waktu. Oke, dari Yopi sendiri sebelum ditutup, kira-kira sarannya, kemudian kalimat-kalimat motivasi untuk teman-teman. Oke. Kalimat seleksi apa, terutama yang ya beberapa kali gagal, karena beberapa subscriber kita nih suka nanya gagal ini udah tahun ketiga gitu. Gimana Oke. Sebenarnya tips dan trik saya itu kuncinya adalah belajar dari pengalaman. Karena saya pribadi saya tes 4 kali. 4 kali dan baru lolos tahun 2019 itu masa periode 2019 itu. Jadi teman-teman nanti akan diumumkan nih formasi secara resmi oleh Kemenhub di webnya. Jadi tips yang pertama adalah ketika formasi tersebut keluar, teman-teman harus bisa memilih formasi apa yang misalnya sesuai dengan hati nurani teman-teman. Gitu. Dulu saya pribadi saya sampai bingung pilih formasi mana karena bingung nih, akhirnya saya melakukan misalnya sholat tahajud atau apapun meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah teman-teman
minta restu doa dari orang tua, dari bapak, dari ibu, ataupun misalnya dari teman-teman terdekat, itu harus dilakukan. Itu penting banget. Yang ketiga, setelah berdoa, teman-teman juga harus belajar nih, harus belajar. Karena ini mumpung waktunya banyak, teman-teman berlatihlah soal-soal SKD tadi, dari TWK, TIU, dan TKP. Keempat, teman-teman jangan malas untuk belajar. Jujur, kalau misalnya kita tidak bisa memprediksi soal tersebut seperti apa, jadi teman-teman harus belajar semaksimal mungkin. Kemudian yang kelima adalah teman-teman mencari metode pembelajaran yang menurut teman-teman nyaman sendiri. Mau les, silahkan. Mau belajar dari YouTube, silakan seperti saya, ataupun misalnya mau beli buku-buku di Gramedia ataupun di lain-lain, itu disilahkan. Dan kalau bisa ketika melakukan sesuatu, misalnya belajar atau apapun, itu lakukan dengan berdoa terlebih dahulu. Seperti itu Bang Rizky tipsnya. Oke, terima kasih banyak Yopi untuk sharing-sharingnya. Semoga teman-teman yang nonton bisa menambah wawasan, menambah informasi, dan bisa meningkatkan persentase dari tingkat kelulusan mereka ya Yop. Terima kasih Yopi atas sharing-sharingnya, bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.